Baik, salam dan bahagia. Selamat datang kembali di mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan agregasi. Nah, ini nanti data yang akan kita gunakan untuk perencanaan agregasi ini kita dapatkan dari materi tentang forecasting atau peramalan di materi sebelumnya ya. Nah, jadi sebenarnya apa itu perencanaan agregasi? Sebenarnya waktu di peramalan atau forecasting kalian sudah melakukan proses agregasi, yaitu menggabungkan yang kemarin large alarm dan mini alarm ya, kalian agregasikan atau kalian gabungkan ke dalam satu agregat yaitu alarm. Nah, jadi inti dari perencanaan agregasi atau rencana produksi agregat itu apa? Nah, sebenarnya rencana produksi agregat atau perencanaan produksi adalah penentuan tingkat atau kecepatan produksi pabrik yang dinyatakan secara agregat, yaitu perencanaan dibuat untuk seluruh produk yang menggunakan sumber yang sama, tanpa dirinci ke dalam masing-masing produk yang berbeda. Jadi kan kemarin ada dua macam, yaitu ada alarm large dan alarm mini. Kan sebenarnya sumber dayanya hampir sama, tapi hanya bentuk hanya ukurannya saja yang berbeda, sehingga kita rencanakan dibuat untuk seluruh produk, kita gabungkan jadi satu menjadi produknya adalah alarm. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, di sini kita bisa lihat adalah untuk mengatur strategi produksi. Nah, jadi ketika kita sudah kelompokkan, oh ini adalah untuk yang alarm, nanti misal untuk yang di produk lain, oh ini untuk minyak goreng, ini untuk mie instan, ini untuk handphone, ini untuk sepeda motor, dan seterusnya. Ketika dia memiliki varian produk yang beragam. Nah, kemudian juga untuk memproduksi sesuai permintaan pada waktu yang tepat. Nah, ketika kita sudah melakukan peramalan atau forecasting, nah kemudian kita akan melakukan perencanaan produksi. Oh, forecastnya segini, kita akan membuat berapa unitnya agar permintaan itu bisa nanti tepat waktu sampai kepada tangan konsumen. Nah, kemudian menentukan kebutuhan sumber daya yang meliputi. Nah, ini nanti kita akan menghitung kita butuh tenaga kerja berapa, kemudian material, fasilitas, peralatan, serta dana. Nah, nanti di perencanaan agregat ini kita berhubungan dengan dana atau keuangan ya. Nah, kemudian perencanaan agregasi ini nanti juga menjadi langkah awal bagi aktivitas produksi yang digunakan untuk penyusunan JIP atau jadwal induk produksi, atau bahasa industri itu adalah MPS atau Master Production Scheduling. Nah, itu adalah tujuan dari perencanaan agregat. Nah, untuk teknik-tekniknya nanti akan ada beberapa teknik ya. Nah, untuk strategi atau teknik di perencanaan produksi nanti kita bisa memanipulasi atau merencanakan beberapa strategi. Nah, ini beberapa strategi yang bisa digunakan diantaranya adalah manipulasi persediaan. Jadi nanti kita akan menghitung fluktuasi persediaan, kira-kira nanti kita akan memproduksi itu nanti dengan skenario adalah manipulasi persediaan. Kemudian laju produksi. Nah, ini juga bagaimana kita nanti akan merencanakan produksi, apakah cukup dengan regular time atau waktu yang tersedia di perusahaan, atau nanti kita perlu melakukan overtime, atau kita perlu lembur, atau nanti kita juga perlu adanya subkontrak atau subkon. Kita subkonkan ke orang karena perusahaan kita belum mampu memenuhi permintaan konsumen. Nah, kemudian juga jumlah tenaga kerja. Nah, ini kira-kira kita cukup dengan satu tenaga kerja, dua tenaga kerja, atau berapa. Nah, tapi kan nanti kalau di jumlah tenaga kerja, nanti kalau kita kurang, kita harus meng-hire atau menambah pekerja. Nah, itu harus kita perhitungkan. Karena pasti di situ akan muncul biaya perekrutan tenaga kerja nanti, kemudian harus di training, dan seterusnya. Kemudian nanti juga kita bisa
manipulasi terhadap kapasitas atau variabel terkendali lainnya. Nah, ini kapasitasnya bisa tadi, kita hanya mampu untuk memproduksi 100 unit. Kalau 120, berarti kita perlu adanya subkon kan ke perusahaan yang lain. Nah, tapi pasti ada pertimbangannya bahwa produk yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria perusahaan kita. Oke, nah ini kemudian jika perubahan dilakukan terhadap suatu variabel sehingga terjadi perubahan laju produksi, nanti ada beberapa strateginya, ada pure strategi. Nah, sebaliknya kalau ada beberapa perubahan lagi yang lain, nah itu ada mix strategi, yaitu gabungan perubahan 2 atau lebih strategi murni. Kalau yang hanya satu nanti ada level, ada chess, kemudian ada subkon. Kalau perubahannya di lebih dari 2 penggabungan atau 2 strategi, itu disebutnya adalah mix strategi. Baik, nah ini adalah strategi perencanaan produksinya. Ini teorinya ya, nanti habis ini kita akan melakukan perhitungan di masing-masing metode akan nanti lebih memudahkan kepada kalian. Baik, untuk strateginya yang pertama adalah level strategi atau level workforce play. Nah, di sini adalah perubahan jumlah persediaan atau produksi rata-rata level production. Nah, pada strategi ini digunakan tingkat jumlah tenaga kerja tetap. Nah, kalau di level ini jumlah tenaga kerjanya itu kita tetap. Jika suatu permintaan lebih dari produksi, maka diambilkan dari persediaan. Kelebihan strategi ini adalah jumlah tenaga kerja tetap, tidak ada lembur, tidak ada undertime. Nah, kelemahannya adalah diperlukan tambahan modal untuk persediaan. Nah, jadi untuk yang di level strategi ini kita ada initial inventory atau inventory di awal. Karena di sini kita melakukan strategi terhadap inventory. Baik, kemudian strategi yang kedua adalah chess strategi atau zero inventory plan. Nah, kalau di sini kita berusaha untuk meminimalkan inventory. Nah, kalau yang di chess strategi ini pengubahan jumlah tenaga kerja untuk memenuhi target produksi per periode. Jika tingkat produksi rendah dapat dilakukan layoff tenaga kerja dan sebaliknya. Jika tingkat produksi tinggi dapat dilakukan hiring atau hire atau kita merekrut tenaga kerja. Nah, tapi kelemahan dari strategi ini adalah perusahaan harus melakukan biaya rekrutasi dan layoff. Nah, jadi kalau di strategi ini nanti kita mainnya di tenaga kerja. Pada saat permintaan kita tinggi, kita nanti akan meng-hire tenaga kerja. Tapi pada saat produksi kita rendah atau permintaan kita rendah, kita akan mem-PHK pekerja. Nah, itu kan pasti ada biaya. Kalau kita meng-hire nanti ada biaya perekrutan, biaya training. Kalau kita mengeluarkan pekerja nanti misal harus ada pesangon, kemudian ada bonus dan seterusnya. Kemudian strategi yang ketiga adalah subkontrak atau subkon ya. Subkontrak di sini keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam memenuhi demand dengan cara bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membuatkan produk. Nah, kalau yang di subkontrak ini kita subkonkan ke orang, atau ketika kita hanya bisa memproduksi 100 unit tapi ternyata permintaannya 120 unit, jadi yang 20 unit itu kita suruh ke perusahaan lain untuk membuatkan. Tapi pastikan bahwa produk yang dibuat itu juga sesuai dengan spesifikasi kita, sama persis. Kalau tidak sama kan nanti kok ini yang 20 bisa beda, jadi akan kelihatan bahwa ini sebenarnya produk bukan buatan perusahaan kalian. Jadi pastikan bahwa perusahaan yang kita subkonkan itu juga mampu membuat produk yang sama dengan kita. Oke, itu adalah strategi yang ketiga. Kemudian strategi yang keempat adalah mix plans atau mix strategi. Di sini adalah gabungan perubahan 2 atau lebih strategi murni sehingga diperoleh perencanaan produksi fleksibel. Yang murni itu tadi 3 itu tadi ya. Murni itu ada level strategi, chess strategi, dan
subkontrak. Kalau lebih dari 2 nanti level sama CSC sama subkon. Nah itu disebutnya adalah mixed plans atau mixed strategi ya, gabungan 2 atau lebih strategi murni. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima adalah transportation models. Nah, di sini adalah metode ini merupakan kasus khusus dari program linear yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh dari persediaan dan back order dengan menggunakan lembur dan subko. Nah, sebenarnya transportation model ini lebih kompleks dibandingkan yang keempat metode tadi ya. Itu juga akan kita bahas untuk transportation model. Nah, kemudian perencanaan agregat selanjutnya digunakan untuk membuat jadwal induk produksi. Nah, misalnya nanti dari 5 strategi ini nanti pasti karena ini berhubungan dengan dana, nanti akan kita ambil mana metode yang memberikan biaya paling rendah. Nah, dari biaya yang paling rendah itu nanti akan kita gunakan untuk membuat jadwal induk produksi. Oke. Nah, apa itu jadwal induk produksi? Nah, jadwal induk produksi itu adalah pernyataan produk akhir yang akan diproduksi dalam bentuk jumlah dan waktu, atau MPS ya, Master Production Scheduling. Nah, JIP adalah rencana tertulis yang menunjukkan apa dan berapa banyak setiap produk atau barang jadi yang akan dibuat dalam setiap periode untuk periode yang akan datang. Nah, jadi nanti di sini kita JIP merupakan output disagregasi pada rencana agregat. Nah, jadi tadi kan kalian sudah melakukan proses agregasi ya. Tadi yang alarm large dan alarm mini. Kemarin kan yang di forecast itu kan ada dua produk atau barang ya. Alarm large dan alarm mini. Kemudian kalian agregatkan menjadi satu yaitu alarm. Nah, nanti untuk di JIP kalian akan disagregasikan, kalian akan kembalikan mereka kembali ke produk awal mereka, yaitu ke alarm large dan alarm mini. Nah, itu yang disebut dengan proses disagregasi. Yang awalnya alarm large, alarm mini, kalian agregasikan menjadi alarm. Nah, nanti kalian akan disagregasikan lagi menjadi alarm large dan alarm mini kembali. Nah, fungsi penting dari JIP apa? Nah, di sini kalian akan menjadwalkan produksi dan pembelian material untuk produk. Jadi kan nanti udah tahu ya, walaupun semisal sama antara alarm large dan alarm mini, tapi kan nanti semisal yang large itu dia hanya membutuhkan katakanlah 4 ini ya. Kalau misal dia butuh baut, yang large dia butuhnya 4 baut, tapi kalau yang mini dia hanya butuh 2 baut. Nah, itu kan sudah lebih spesifik ke materialnya ya. Ternyata untuk yang large nanti kita kebetulan lebih banyak dibandingkan yang alarm mini. Kemudian menjadikan masukan data sistem perencanaan kebutuhan material ini tadi ya. JIP dijabarkan menggunakan BOM untuk menentukan jumlah kebutuhan komponen material dan perakitan sehingga JIP dapat dipenuhi. Nah, ini tadi untuk yang large kita butuh 4 baut, yang mini kita butuh 2 baut. Nanti apalagi yang large kita butuhnya misal jadi cetak biji plastiknya nanti berapa gram, kemudian yang mini berapa. Itu kan lebih di breakdown lagi ke dalam BOM atau bill of material. Jadi nanti ada level-level di dalam BOM itu ada level 1, 2, 3 dan seterusnya. Misal large sama mini nanti warnanya beda-beda, otomatis kan nanti misal cat yang digunakan untuk yang large sama mini juga jumlahnya akan beda. Nah, kemudian fungsi JIP yang lain adalah sebagai dasar penentuan kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja pasti ya, jam mesin atau energi melalui perhitungan perencanaan kapasitas besar. Tadi untuk 100 unit kita perlu tenaga kerja berapa, kalau 150 unit perlu berapa tenaga kerja. Kemudian sebagai dasar untuk menentukan janji pengiriman produk kepada konsumen. Nah, ketika kita udah tahu untuk membuat alarm large kita perlu waktu 70 menit. Untuk yang mini kita perlu waktu 65 menit. Nah, ketika kita sudah punya berapa jumlah jam kerja kita, jadi akan kelihatan
Jadi untuk 100 unit saya bisa mampu nanti di tanggal sekian. Nah, itu kan kita sudah bisa memberikan janji pengiriman kepada konsumen. Nah, itu adalah fungsi penting dari JIP atau jadwal induk produksi atau master production scheduling. Nah, ini akibat bila JIP tidak disusun secara tepat nih. Produksi tidak sesuai permintaan. Nah, jumlah produksi terlalu banyak akan berisiko modal tertanam pada persediaan, karena persediaan akan menimbulkan biaya untuk penanganan, biaya inventory atau yang lainnya, kemudian listrik, dan juga ada risiko barang menjadi rusak. Kalau banyak kan otomatis kita perlu adanya gudang penyimpanan. Kalau hanya diletakkan biasa, padahal itu perlu penanganan khusus, misal di suhu yang dingin atau harus di ruangan yang bebas air atau tidak lembab, kering. Nah, itu kan perlu adanya biaya penanganan. Nah, itu kalau yang produksinya lebih. Nah, kalau produksinya kurang dari permintaan akan mengakibatkan stock out. Jadi kita tidak bisa memenuhi permintaan konsumen karena tadi ternyata barang di gudang tidak ada atau kita tidak bisa memproduksi. Nah, itu tadi kalau tidak disusun secara tepat, yang pertama tadi ya produksi tidak sesuai permintaan, baik berlebihan atau kita kekurangan produksi. Nah, kemudian juga bisa tidak optimalnya utilisasi kapasitas. Ini utilisasi atau tingkat penggunaan kapasitas yang baik itu adalah 80% dari kapasitas yang digunakan. Secara ya seragam ya, tidak naik turun di setiap produksi. Nah, harapannya itu selalu konstan tuh ya. Jadi kan kalau nanti pas turun berarti ada beberapa fasilitas yang tidak kita gunakan, mesin yang tidak kita gunakan. Nanti kalau naik berarti nanti ada over capacity, berarti mesin itu akan bekerja lebih. Nanti biasanya kita siasatinya adalah dengan lembur. Nah, kemudian ada keterlambatan waktu penyerahan. Nah, ini ya. Nah, keterlambatan waktu penyerahan akan menyebabkan kekecewaan pada konsumen dan tidak menutup kemungkinan akan berpindah kepada pesaing. Selain itu dapat membuat reputasi perusahaan turun. Nah, ini ya, ketika kita sudah menjanjikan oke, akan kita kirimkan besok tanggal 5. Terus sekarang misal akan kita kirimkan tanggal 10 Oktober besok. Ternyata pas sudah tanggal 10 produk kita belum jadi semua, otomatis kan menimbulkan kekecewaan dan konsumen dia tidak tepat janji, dia selalu molor-molor semisal. Jadi nanti bisa saja pelanggan itu akan berpindah atau mencari pesaing kita. Dan itu juga apalagi sekarang zamannya media sosial, medsos, image atau brand dari perusahaan itu sangat penting ya. Bagaimana kita membangun reputasi, kita membangun image, kita membangun citra, kita membangun nama baik dari perusahaan itu sangat dibutuhkan. Karena sekali nanti ada yang kecewa, kemudian mereka post ke media sosial, dan itu akan berdampak kepada perusahaan kita. Padahal mungkin saja itu kesalahan bukan dari kita, bisa dari konsumennya atau pada saat pengiriman dan seterusnya. Kemudian beban produksi tidak merata nih. Beban kerja yang naik turun tidak merata setiap periode mengakibatkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan juga tidak menentu. Selain mahal, ancaman protes atau demo adalah hal yang fatal. Jadi ini misal, pokoknya kita bekerjanya, pekerja itu misal dibanyakin untuk yang pekerja kontrak gitu. Jadi dia akan dikontrak tuh. Jadi setiap nanti produksi banyak dia baru akan kita panggil atau baru akan kita rekrut. Tapi nanti kalau pas produksi turun nanti kita pecat atau kita PHK mereka. Itu kan pasti akan ada biaya tadi ya, rekrutmen maupun hiring dari tenaga kerja. Bisa juga nanti ada ancaman protes, demo terhadap dari pekerja itu sendiri, karena mereka misalnya kamu kontrak 2 tahun tapi ternyata perusahaan tersebut memperpanjang si kontrak dari pekerja tersebut sehingga tidak dianggap tetap. Baik. Nah, kemudian ini adalah yang proses disagregasi. Ya, proses disagregasi adalah proses penyamaan atau generalisasi dari suatu agregat
ke dalam satuan n item berdasarkan faktor konversi. Nah, ini kemarin kalian di forecasting atau pramal juga sudah melakukan konversi ya, dari waktu bakunya. Hasil disagregasi ini berupa jadwal induk produksi atau JIP. Nah, tujuan proses disagregasi ini adalah untuk menyusun JIP. Setelah diketahui jadwal produksi agregatnya, beberapa karakteristik disagregasi. Nah, perencanaan produksi agregat dilanjutkan dengan proses disagregasi. Ketika kita sudah melakukan proses agregasi kemarin, kemudian kita nanti akan lanjutkan disagregasi. Nah, proses disagregasi mengembalikan rencana produksi dalam bentuk n item. Yang awalnya alarm semua nanti akan kita kembalikan ke n item mereka, yaitu alarm large dan alarm mini. Nah, hasil dari prosesnya adalah sebuah jadwal induk produksi atau JIP atau Master Production Schedule atau MPS sama ya. JIP atau MPS dipergunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan yang lebih rinci, nanti kebutuhan material, kebutuhan kapasitas, kemudian juga jadwal operasi. Nah, ini bagiannya. Nah, ini kemarin itemnya ada data, ada family A, family B, family C. Kemarin semisal alarm large, alarm mini ya, kita agregasikan menjadi satu family. Jadi ini menjadi peramalan si alarm. Nah, nanti kemudian ini perancangan agregat family-nya yang nanti akan kita lakukan dengan 5 metode itu tadi, yang ada level, chase, subkontrak, mix production, mix strategi, dan juga transportation model. Nah, kemudian ketika sudah kita dapatkan, nanti akan kita lakukan proses disagregasi kembali lagi ke yang alarm large dan alarm mini. Nanti dari itu akan kita buat MPS atau JIP-nya, Master Production Scheduling atau jadwal induk produksi. Ini adalah aliran proses dari perencanaan agregasi. Baik, itu adalah teorinya. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan perhitungan ke masing-masing metode tersebut ya. Itu tadi ada 5, tapi yang paling kompleks itu yang transportation model. Jadi nanti kita jelaskan dulu yang 4 model tersebut ya. Oke, ini semisal ada kita kemarin alarm large mini. Ini ada studi kasusnya ada 2, nanti kita menggunakan yang di halaman 59. Ya, yang di halaman 59 kita lihat kasusnya. Oke, nah ini. Itu yang di halaman 59. Di sini ada large door alarm dan mini door alarm. Ada alarm large dan alarm mini. Nah, ini sama, ini waktu bakunya seperti yang di peramalan atau forecast. Untuk yang large kita waktu bakunya adalah 70 menit. Untuk yang mini waktu bakunya adalah 65 menit. Kemudian untuk yang harga jual dari alarm large itu adalah 40.000, untuk yang mini adalah 35.000. Kemudian di sini kita asumsikan untuk yang large alarm ada inventory sebesar 10 unit, kemudian yang mini itu ada 12 unit. Ini adalah inventory awalnya. Nah, kemudian untuk kapasitasnya yang kita miliki untuk jumlah tenaga kerjanya adalah 1 orang. Untuk hari kerjanya, 1 hari kerjanya adalah 7 jam. Kemudian jumlah hari kerjanya adalah 6 hari seminggu. Oke, pekerjanya 1 orang, hari kerjanya adalah 7 jam. Jumlah jam kerjanya per hari. Jumlah jam kerja per hari adalah 7 jam. Kemudian jumlah hari kerjanya dalam seminggu adalah 6 hari. 1 pekerja 7 jam sehari, 6 hari per minggu. Nah, untuk ongkos hiring kalau kita nanti akan menambah tenaga kerja atau merekrut tenaga kerja, biayanya adalah 120.000. Ini contohnya. Kemudian untuk ongkos layoff atau
kalau kita nanti mem-PHK atau memecat karyawan kita atau mengurangi karyawan, kita harus mengeluarkan uang 170.000. Oke, kemudian ini adalah ongkos produksi. RT itu adalah regular time. Kalau kita melakukan produksi secara reguler, secara biasanya untuk ongkos regular time adalah 50.000. Kemudian ongkos untuk overtime itu adalah 120.000. Oke, kemudian ongkos untuk subkontrak itu adalah 220.000. Ini contoh aja ya, untuk ongkos regular time-nya 50.000, overtime-nya adalah 120.000, untuk subkonnya adalah 220.000. Kalau kita melakukan subkontrak, kalau kita melakukan lembur atau overtime, nanti ada biayanya adalah 120.000, untuk subkonnya 220.000. Kemudian kapasitas overtime kita itu adalah 25% dari regular time. Nanti kalau kita melakukan lembur, maksimalnya itu hanya 25% dari regular time kita. Kalau regular time kita semisal 150 unit per hari, nanti overtime kita adalah 25% dikali 150. Nanti berapa jumlahnya? Kemudian ongkos simpan per unitnya itu adalah 5% dari harga jual. Jadi ongkos simpannya itu adalah inventory ya. Kalau nanti kita ada inventory, itu biaya inventorinya adalah 5% dari harga jual. Ini harga jualnya 40.000 dan 35.000, jadi nanti kalau ada ongkos simpannya itu adalah 5% dari harga jual ini. Oke, itu adalah data-data yang kita miliki. Jadi nanti data ini yang akan kita jadikan patokan dalam kita melakukan perencanaan agregasi. Baik, kemudian ini adalah data peramalan unit agregat. Nah, ini data peramalan kemarin ya, untuk yang periode 13, 14, 15, 16, 17, 18 yang di modul forecasting atau peramalan. Nah, ini ya, yang hasil forecastnya itu 126, 132, 137, 143, 149, 155. Kemarin itu untuk metode yang paling kecilnya itu adalah dengan menggunakan regresi linear ya, sehingga didapatkan untuk periode 13 sampai 18 sejumlah ini. Ini aksesnya, data peramalan unit agregat. Nah, ini adalah periode atau hari kerjanya. Untuk periode 13 itu 25 hari kerja, 14 24 hari kerja, dan seterusnya. Untuk periode ke-18 adalah 24 hari kerja. Nah, ini sudah diketahui ya, ini misal dari kalender hari kerja mereka di luar hari Minggu maupun hari libur tadi ya, karena kan mereka tadi bekerja berapa? 6 hari seminggu. 6 hari seminggu, jadi ini adalah hari kerjanya untuk per bulan. Untuk periode 13 itu 25, 14 24, 15 25, 16 25, 17 25, 18 24 hari kerja. Nah, kemudian di sini ada faktor konversi, sama ini sebenarnya yang sudah kalian hitung di materi peramalan. Untuk large alarm dan mini alarm, kan untuk yang large dia waktu bakunya adalah ini 70 menit, untuk yang mini dia 65 menit. Jadi untuk yang faktor konversinya ini adalah 70 dibagi 70. Kalau yang mini ini adalah 65 dibagi 70. Ini sebagai faktor konversinya dari waktu baku tadi ya, yang di atas. Baik, kita akan mulai melakukan perhitungan data agregat. Nah, di sini hitung jumlah unit agregasi kapasitas pada sheet perhitungan data agregat. Nah, di sini ada perencanaan agregat kapasitas. Hari kerja diperoleh dari jumlah hari kerja tiap periode bulan. Tadi ya, yang hari kerjanya. Kemudian RT atau regular time itu adalah hari kerja dikali
jam dibagi dengan waktu baku terbesar dibagi dengan 60. Dibagi 60 karena ini dikonversikan ke dalam satuan jam. Kalau waktu baku yang diketahui sudah dalam satuan jam, tidak perlu dibagi 60. Nah, ini tadi waktu bakunya. Nah, ini karena waktu bakunya dia adalah menit, jadi nanti harus kita jamkan. Jadi dibagi dengan 60. Kalau dia udah jam, ya nggak perlu kita bagi 60. Nih, jadi hari kerjanya nanti berapa? Misal ini 24 hari kerja, dikali jamnya tadi satu hari berapa jam? Satu hari kerja itu 7 jam, jadi nanti kita kalikan dengan 7. Dibagi dengan waktu baku terbesarnya tadi adalah 70, dibagi dengan 60. Yaitu sebagai regular time kita. Oke. Kemudian mana tadi? Udah ini dibagi 60 karena ini dikonversi ini tadi yang 60. Nah, untuk overtime itu tadi adalah 25% dari regular time. Jadi nanti kita akan menghitung regular time terlebih dahulu, baru kita akan menghitung overtime kalau nanti kita membutuhkan overtime. Tapi maksimalnya hanya 25% dari regular time. Ini tadi dari ini ya. Kapasitas overtime adalah 25% dari regular time. Nah, kemudian setelah kita hitung ketemu ini adalah hari kerjanya tadi yang di tabel sebelumnya, ini adalah regular time-nya, ini adalah overtime-nya. Coba sambil kalian menghitung kira-kira dari mana angka 150, kemudian 144, 37 itu dari mana? Sambil kalian ikut menghitungnya. Kita coba hitung bareng-bareng. Oke, ini ada kalkulator. Kita geser. Nah, semisal ini hari kerjanya adalah 25. Rumusnya nih, rumus untuk regular time, hari kerja dikali dengan jam kerja tadi dibagi dengan waktu baku terbesar dibagi 60. Waktu baku terbesarnya tadi berapa? Waktu baku terbesarnya adalah 70, jam kerjanya tadi adalah 7 jam. Oke. 7 jam. Nah, jadi kita akan mulai menghitung di periode 13. Kita lihat, ingat pakai kurung-kurungan ya. 25 tadi adalah hari kerja. Loh. 25 dikali jam kerjanya tadi adalah dikali dengan 7. Itu tutup kurung. Jadi 2 dibagi dengan waktu baku terbesarnya adalah 70 dibagi dengan 60 karena kita konversikan ke jam ya, tadi yang 70 kan dia menit. Dikali, sorry, bisa dibagi. Ini dia, nah yaudah kita ulang. Harusnya dikali, mau di clear, udah deh sama dengan. Kita ulangi lagi, 25 dikali 7 jam per hari, kita tutup kurung,
dibagi dalam kurung tadi 70 bagi 60 tutup kurung, kita sama dengankan dulu. Tadi belum sama dengan. Ketemunya adalah 150. Jadi regular time-nya ini didapatkan dari 25 hari kerja dikali dengan 7 jam kerja per hari tadi, dibagi dengan waktu baku terbesarnya adalah 70 dibagi dengan 60 karena kita konversikan ke jam. Itu untuk regular time. Nanti yang seterusnya kan bisa kalian lihat. Ini udah gak bisa diedit. Coba yang 24 sekarang. 24 dikali 7 dibagi dalam kurung 70 dibagi 60. Kita tutup kurung. Tadi kurung sama dengan teman. Baik, ini adalah yang periode ke-14 itu 144 dan seterusnya ya. Jadi kan bisa kita lihat kalau yang 25 hari kerja dia regular time-nya 150. Untuk yang hari kerjanya 24 dia 144. Kemudian sekarang kita menghitung yang overtime. Overtime berapa? Tadi rumusnya yang overtime adalah 25% dari regular time. Nah, jadi regular time yang sudah kita hitung, kita akan menghitung yang 25% dikali dengan regular time. Jadi ini contoh yang 144 dikali dengan 25%. Persen mana persen? Manual bisa nggak? Udah scientific loh. Saya kok nggak lihat persennya? Bentar. Kalian ada yang lihat persentase? Malah adanya di standar. Udah coba aja. Misal 150 dikali dengan 25%. Nah, ketemunya adalah 37,5. Karena itu berupa produk ya. Jadi kita sebenarnya kalau 37,5 itu kita bulatkan ke bawah, kalau 37,6 kita bulatkan ke atas. Tapi ini dibulatkannya ke bawah, jadi 37 itu kalau yang 150. Kita coba kalau yang 144 dikali dengan 25%. Nah, 36 ini kalau yang 144 untuk regular time-nya, ini overtime-nya adalah 36. Tadi kalau yang 150 overtime-nya adalah 37. Lemburnya ya, ini overtime-nya itu lembur. Jadi semisal untuk periode 13 itu kita memproduksinya adalah 150. Kalaupun nanti kita harus lembur, itu maksimalnya hanya 37 unit. Ya, karena tadi ada kapasitas maksimum untuk overtime itu hanya 25%. Ini hanya contoh saja ya, kan nanti di lapangan bisa aja beda. Jadi semisal nanti kalau kalian menemukan kasus seperti ini, nah cara menghitungnya seperti ini tadi. Baik, itu sudah kita tadi melakukan perhitungan untuk regular time dan juga overtime. Sekarang kita akan melakukan ini untuk inventory ya. Hitung perencanaan agregat inventory pada perhitungan data agregat. Nanti ini kalian bisa pakai Excel.
Baik, di sini inventory diperoleh dari jumlah inventory tiap produk. Nilai K diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Unit agregasi sama dengan inventory dikali dengan K. Nah, jumlah dari unit agregasi merupakan nilai inventory unit agregasi. Ini tadi inventory dan K-nya yang di atasnya tadi. Nah, ini untuk inventory-nya untuk yang large itu 10 unit, untuk yang mini dia 12 unit. Kemudian K-nya ini adalah faktor konversinya tadi ya, yang satu sama ini dari 70/70, yang ini 65/70. Ya, jadi tinggal kita masukkan di sini tadi inventory 10 untuk yang large, untuk yang mini 12. Jadi ini dari keterangan yang di atas tadi. Ini juga K-nya tadi ya, dari 70/70, ini 65/70. Kita kalikan, ini unit agregat. Karena ini suatu barang, sehingga ini dibulatkan juga ke atas. Jadi sebenarnya hampir sama ya. Yang ini adalah 10, yang ini 12. Jadi ini unit agregatnya untuk inventory totalnya itu adalah 22 yang sudah kita konversikan. Jadi ini kita tidak melihat itu si alarm large maupun alarm ini. Yang penting ini adalah inventory untuk alarm karena sudah kita agregatkan dengan faktor konversi ini tadi. Kemudian hitung perencanaan agregat ongkos inventory. Jadi ini tadi persediaannya udah ada 22. Nah, ini kita akan menghitung ongkos inventory. Nah, unit agregasinya ongkos simpan dikali dengan K. Jumlah dari unit agregasi merupakan nilai ongkos inventory unit agregasi. Kita lihat tadi ongkosnya berapa? Ongkos. Nah, ini ongkos simpan per unit atau inventory per unitnya adalah 5% dikali harga jual. Tadi harga jualnya untuk yang large 40.000, untuk yang mini 35.000. Jadi kita akan lihat harga jualnya 40.000, mininya adalah 35.000. Jadi tadi itu adalah 5%. Jadi ongkos simpannya adalah 40.000, ini untuk yang large dikali dengan 5%. Nah, ketemu 2.000. Kemudian yang mini adalah 35.000 dikali dengan 5%. Ketemunya 1.750. Nah, kemudian kita kita konversikan lagi, ini nanti dikali dengan K. Ini ya sama untuk 1 dan 0,928. 2000 ya sama 2000. Yang 1.750 ini misal kita kalikan 0,92851 seterusnya. Nah, ini 1624,99 dibulatkan menjadi 1625. Jadi kemudian kita total untuk biaya inventory itu adalah 3.625. Jadi ini kita totalkan. Oke. Jadi kita udah ketemu total inventory awalnya 22. Kemudian nanti untuk pemesan, untuk penyimpanan sekali simpan per produknya itu adalah 3.625. Jadi nanti akan kita lihat dari kumulatif inventory-nya. Jadi total inventory-nya berapa nanti akan kita kalikan 3.625. Oke, itu adalah data-data tambahan kita. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan buat perencanaan agregasi dengan menggunakan pure strategi, yaitu level strategi, chest strategi, dan subcontract strategi, mix strategi, dan transportation model dari data demand unit agregasi sebelumnya. Oke, kita akan mulai dulu untuk yang pure dan mix ya. Transportation modelnya nanti kita bahas selanjutnya. Oke, ini untuk yang level strategi. Ini agak saya gedekan. Oke, ini untuk yang level strategi. Ini periodenya 13 sampai 18. Nah, sebenarnya masing-masing
kotakan ini, masing-masing kolom ini sudah ada keterangannya di bawahnya. Ini keterangan-keterangannya, terutama yang hijau-hijau ini. Kalau nanti kalian ini dari mana ya? Oh, ternyata sudah dijelaskan di atas, di bawahnya. Nah, ini adalah periode 13 sampai 18. Ini demand-nya ya, yang dari aksen tadi loh, yang dari hasil peramalan kalian kemarin 126 sampai 155 yang kita lihat. Ini ya 126, 132 sampai 155. Y aksennya itu menjadi demand kita. Oke. Ini adalah Y aksennya itu menjadi demand kita. Nah, ini adalah production level kita atau regular time kita. Regular time kita didapat dari mana? Yang sudah kita hitung tadi ya. Oke, untuk regular time-nya, nah ini production level kita didapat dari regular time kita ini 150 sampai 144. Nah, regular time itu kita jadikan ke dalam production level ini. Nah, sudah, sekarang kita tinggal menghitung inventory. Inventory-nya dari mana? Rumusnya ada di bawahnya. Ini tadi ya, masukkan data demand unit agregasi. Ini udah kita masukkan demand-nya. Nah, untuk production level diperoleh dari data perencanaan agregat kapasitas untuk regular time. Tadi yang sudah kita hitung, kita masukkan ke sini. Nah, untuk inventory, data inventory menggunakan inventory unit agregasi. Nah, rumusnya adalah production level periode T dikurangi dengan demand periode T. Kalau ini periode 13, ya nanti ini juga periode 13, 14, nanti 14. Ini ya. Production level periode dikurangi dengan demand periode. Nah, jadi inventory-nya ini kita dapatkan dari production level dikurangi dengan demand. Kita lihat 150 dikurangi 126 yaitu 24. 144 dikurangi dengan 132 dia 12. 150 dikurangi 137 13 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada minus 144 dikurangi 155. Nah, minus di sini berarti adalah production level kita lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan dengan demand atau permintaan konsumen. Jadi di sini nilainya adalah minus. Oke, kemudian ini adalah cumulative inventory. Kita lihat cumulative inventory. Kejauhan. Cumulative inventory. Nah, cumulative inventory adalah inventory periode T ditambah cumulative inventory periode T-1. Oke. Jadi kalau kumulatif itu nanti inventory periode T dikurangi ya, ditambah kumulatif inventory periode T-1. Ini ada kata-kata T-1. Kalau umpama di sini periode 13, berarti di sini periodenya 12. Kalau di sini 14, di sini dia 13 karena T-1. Nah, kita bisa lihat di sini kumulatifnya adalah 24. Dari sini 24. Nah, kemudian kumulatif inventory periode 14, 24 tambah 12, 36. 36 tambah 13, 49. 49 tambah 7, 56. 56 tambah 1, 57. 57 dikurangi 11, dia 46. Karena minus tadi. Jadi, minus di sini tertutupi oleh kumulatif periode sebelumnya di periode 17. Jadi ini totalnya adalah 46. Nah, di sini kemudian ada adjusted inventory. Nah, karena di level strategi tadi berhubungan dengan manipulasi inventory atau berhubungan dengan persediaan. Nah, di sini ada adjusted inventory. Nah, adjusted inventory apa rumusnya? Nah, adjusted inventory periode T. Nah, ini untuk adjusted inventory ini adalah initial inventory atau inventory di awal ditambah dengan kumulatif inventory periode T. Nah, kalau misal di sini periodenya 13, di sini ada nggak periode awal periode inventory di periode sebelumnya di periode 12? Nah, kita lihat. Nah, tadi sudah kita hitung bahwa di awal periode itu ada
inventory sebesar 22 unit yang sudah kita agregasikan tadi dengan faktor konversi. Nah, ini adalah inventory agregat kita. Oke, inventory-nya adalah sebesar 22 unit. Nah, jadi kita lihat sebentar. Maaf ada ini. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Sampai mana tadi? Ada gangguan dulu. Oh, adjusted inventory. Nah, untuk adjusted inventory tadi, kita kan sudah menghitung bahwa ada inventory di awal sebesar 22. Nah, jadi tinggal kita lihat. Nah, angka 46 ini dari 24 ditambah dengan initial inventory kita tadi 22, sehingga di sini adalah 46. Oke, nah kemudian jadinya untuk yang kumulatif inventory-nya ini kan udah tadi kita hitung. Nah, jadi adjustednya adalah 46 ini tadi dari 24 ditambah dengan 22. Nah, kemudian menurun lagi 46 tambah 36 82 82 tambah 49 131 tambah 56 187 dan seterusnya 244 tambah 46 yaitu 290. Nah, ini adalah adjusted inventory-nya. Nah, kemudian untuk ongkos inventory, nah tadi kan kita udah menghitung juga. Nah, ongkos inventory itu diperoleh dari adjusted inventory dikali dengan ongkos inventory. Jadi tadi ongkos inventory kita udah menghitung itu 3.625. Nah, jadi ongkos inventory ini diperoleh dari adjusted inventory dikali dengan ongkos inventory tadi 3.625. Coba kita hitung. Yang pertama, adjustednya adalah 46 dikali dengan 3.625 sama dengan 166.750 dan seterusnya 82 kali 3625 yang terakhir 290 dikali dengan 3625 sama dengan 1.051.210. Nah, ini kita jumlahkan ongkos inventory-nya. Ini totalnya adalah 3.552.500. Oke, nah sekarang kolom production level. Oke, untuk yang production level, nah ini production level periode T dikali dengan ongkos regular time. Oke, kita lihat production levelnya. Nah, ini adalah production levelnya, kemudian dikali dengan ongkos regular time. Tadi kita lihat ongkos regular time-nya berapa. Ongkos untuk regular time adalah 50.000. Nanti untuk overtime 120.000, untuk subkontrak adalah 220.000. Jadi kita untuk regular time-nya dikali dengan 50.000. Oke, kita kalikan 50.000. Oke, didapatkan dari yang production level kita 7 juta. Production level kita adalah 150. Ini untuk yang periode 13 dulu. Dikali dengan 50.000. Ketemunya adalah 7.500.000. Kalau yang 144 dikali dengan 50.000, terlalu banyak. Itu 7.200.000. Jadi bisa kita kelihatan kalau yang production levelnya 150,
production cost-nya 7.500.000, untuk yang production level 144 production cost-nya adalah 7.200.000. Nah, production cost-nya ini kita jumlahkan menjadi satu, yaitu 44.400.000. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk biaya. Kalau kita menggunakan level strategi, nanti totalnya adalah 3 juta sekian ditambah 44 juta sekian. Nanti totalnya berapa? Nah, ini baru yang level strategi. Belum nanti yang chase, subcon, mix, dan transportation model. Jadi nanti di totalannya ini akan kita cari yang biayanya paling kecil. Nah, itu adalah untuk yang level strategi. Baik, nanti bisa kalian pelajari. Kemudian kita lanjut untuk yang chase strategi. Kalau tadi yang level strategi kita berhubungan dengan inventory, sekarang yang di chase strategi kita berhubungannya adalah dengan tenaga kerja. Kita gedekan ya, 190%. Oh, oke. Nah, ini untuk yang chase strategi. Nah, keterangan di masing-masing kolomnya ini juga sudah ada di bawahnya, nanti bisa kita baca masing-masing. Oke, untuk periode masih sama, periode 13 sampai 18. Kemudian ini adalah hari kerjanya, 25 sampai 24. Kemudian demand-nya juga masih sama. Nah, sekarang kita yang membedakan di sini adalah tingkat. TK adalah tenaga kerja yang diperlukan. Oke, tenaga kerja yang diperlukan rumusnya apa? Kita lihat di sini. Nah, ini rumus dari ini sama ya, masukkan data demand unit agregasi, kemudian tenaga kerja yang diperlukan. Nah, tenaga kerja yang diperlukan adalah demand dikali dengan waktu baku terbesar, ini dalam jam ya, kemudian dibagi dengan hari kerja periode dikali dengan jam. Oke, ini harus kita pastikan kurung-kurungnya tadi ya. Dan ini ada waktu baku terbesar, tapi kita konversikan ke jam karena tadi masih menit ya. Kita lihat dulu. Lalu kita pakai yang bawah dulu aja. Ya, ini yang 25 nih. Kalkulator. Kita hitung bersama dulu yang periode 17. Ini untuk yang periode 17 kita lihat demand-nya adalah 149. Harus pakai kurung dulu. Oh, ini apa? Harus kadang yang di sana ada, yang di sini nggak ada gitu. Tadi soalnya saya cari persentase, di sini nggak ada. Oke, kita lihat dulu demand-nya untuk yang periode 17 dulu ya. Demand-nya adalah 149 dikali dengan waktu baku terbesarnya tadi dia adalah 70 dibagi dengan, kita jamkan, dibagi dengan 60. Ini tambah kurung tutup. Oke, dibagi dalam kurung hari kerjanya tadi adalah 25 dikali dengan jam.
berapa ini? Oke, sama ya, 0,99333. Ini tadi 7-nya adalah hari kerja, jam kerjanya. Jadi di sini adalah 149, tadi adalah demand-nya. Kemudian dikali dengan waktu baku terbesarnya itu adalah tadi 70 menit dibagi 60 karena kita konversikan ke jam. Dibagi hari kerjanya itu adalah 25 dikali dengan jumlah jam per harinya itu tadi adalah 7 jam. Nah, jadi tenaga kerja yang diperlukan adalah 0,933. Kalian tulis dulu aja nggak apa-apa di sini 0,99 dan seterusnya. Terus berartinya untuk yang periode 18 ya ini berarti 155 dikali 70 dibagi 60 dikali dengan 24 kali 7 nanti ketemu berapa. Tuh ya, ini cara menghitungnya. Nah, jadi itu didapatkan tadi kita menghitung untuk yang periode 17. Sama nanti yang periode 13 ya 25 kali 70 per 60 126 kali 70 per 60 dibagi dengan 25 kali 7. Nah, ini ketemu 0,8 dan seterusnya. Nah, jadi karena ini adalah kita menggunakan tenaga kerja atau manusia, jadi akan kita bulatkan ke atas. Ini kalau yang 0, kita bulatkan menjadi satu semua. Nah, untuk yang tenaga kerja, nah ini kalau dicontoh ini dia dibulatkan menjadi 2. Nah, jadi di CAS nanti akan kita kelihatan kalau tenaga kerjanya bertambah, pasti otomatis akan ada biayanya nanti. Jadi ini tenaga kerja untuk periode 13 sampai 17 ketemu 1 tenaga kerja. Untuk yang periode 18 ketemu 2 tenaga kerja. Nah, ini production levelnya sama menggunakan yang regular time, tapi kan tadi kita menghitung regular time-nya itu untuk satu pekerja. Nah, sehingga ketika ada penambahan tenaga kerja, otomatis production level kita juga akan bertambah. Nah, ini untuk yang periode 18 kan ketemu production levelnya itu 144 untuk satu tenaga kerja, tapi karena dia 2 tenaga kerja berarti dia 288 dari 144 dikali dengan 2 ketemu ini. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ada biaya hiring atau perekrutan tenaga kerja sebesar 120.000. Kita bisa lihat tadi ada biaya nih, ongkos hiring atau kalau kita menambah tenaga kerja kita membutuhkan biaya 120.000. Kalau kita mengurangi tenaga kerja kita butuh 170.000. Jadi kita ada biaya penambahan pekerja tadi sebesar 120.000. Ini ya, ada masih kerja strategi, ada biaya hiring atau perekrutan tenaga kerja sebesar 120.000 karena tadi yang biasanya kita menggunakan 1 tenaga kerja, kemudian di periode 18 kita menambah 1 tenaga kerja sehingga menjadi 120.000. Ada tambahan untuk perekrutan. Tidak ada pengurangan. Nah, ini inventory akhir. Nah, inventory akhir diperoleh dari mana? Sama seperti yang rumus tadi ya. Production level dikurangi dengan demand dikali dengan biaya inventory-nya. Ketutup nanti. Production level dikurangi dengan demand. 150 dikurangi dengan 126 sama dengan dulu 24 dikali dengan tadi berapa ya? 3625 ya? Oh iya, biaya inventory-nya adalah 3.625 ketemu 87.000 dan seterusnya. Nah, ini paling mahal itu yang di periode 18 karena kan sebenarnya kita tenaga kerja itu 1,07 tapi kan kita beratkan menjadi 2 kan ini jadi lebihannya banyak ya. Tapi kan buat contoh ya biar kalian paham ketika ada penambahan tenaga kerja bagaimana cara menghitungnya.
Kemudian yang ongkos production level ya udah itu dari ini production level dikali dengan biaya regular time tadi adalah 50.000. Ini jadi di periode 18 itu kita ada 2 kali peningkatan ongkos production level karena yang harusnya yang 144 itu 7.200.000 karena ada 2 tenaga kerja menjadi 14.400.000. Nah, ini bisa kita lihat untuk yang di C strategi ada penambahan biaya hiring. Tadi kan kalau yang di level strategi hanya ada 2 komponen biayanya, ini tadi hanya ongkos inventory dan production cost. Kalau yang di C strategi di sini ada biaya hiring, inventory akhir dan juga production level atau production cost-nya. Ada 3 komponen biaya. Nah, jadi itu sudah bisa membedakan perbedaan dari metode level strategi dan juga yang CES strategi. Oke, ini keterangan kolom-kolom ini ada di bawahnya ya. Nah, ini sudah ada semua di sini, nanti bisa kalian pelajari dari mana. Production levelnya, inventory akhirnya, kemudian ongkos production level, dan seterusnya. Itu adalah yang C strategi. Nah, sekarang kita berlanjut ke yang subkontrak. Ini paling gampang yang subkon ya. Nah, kalau subkon ini tinggal kekurangan dari demand kita subkonkan. Nah, untuk yang di subkontrak, nah di sini ada keterangan. Masukkan data demand unit agregat sama ya, ini periodenya, ini demandnya. Nah, untuk production level yang di subkon didapatkan dari data demand yang terkecil. Nah, kita bisa lihat demandnya dari 126, 132, 137, 143, 149, 155. Yang paling kecil adalah yang 126. Jadi demand terkecil ini yang kita gunakan untuk production level. Jadi yang untuk di subkon strategi kita production levelnya adalah tetap tidak berdasarkan dari hari kerja. Kan kalau tadi berdasarkan hari kerja semua ya. Kalau ini kita production levelnya adalah tetap. Nah, tetapnya itu dicari dari demand yang paling kecil. Nah, sehingga nanti ketika demandnya 132, nah kekurangannya itu yang akan kita subkonkan. Ya, kan kita produksinya 126 terus. Nah, di periode 14 kebutuhannya itu permintaannya 132, tapi kita hanya memproduksi 12. Kekurangannya adalah 6. Nah, 6-nya ini yang kita subkonkan. Yang 11 ini dari 137 kurang 126. 11 143 dikurangi 126 17. Seterusnya 155 kurangi 126 dia 29. Nah, ini adalah yang kita subkonkan. Ya udah, subkonnya tinggal kita menggunakan biaya subkontrak. Biaya subkontrak kita berapa tadi? Ini biaya subkon kita adalah 220.000. Jadi kekurangan kita tinggal kita subkonkan saja. Tapi memang kalau biaya subkon dia lebih mahal ya. Nah, jadi sudah ini 220.000 ya. Contoh kita pakai nah 6 dikali 220.000. Nah, ketemu 1.320.000. Kalau yang 11 dikali 220.000. Nah, ketemu 2.420 dan seterusnya. Ini 29 kali 220.000. Nah, kita totalkan. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat untuk production level cost-nya dia sama semua karena dia production levelnya juga tetap. Jadi 6.300.000 dari mana 126 dikali tadi biaya regular time-nya adalah 50.000. Jadi 126 kali 50.000 ketemu 6.300.000. Ini sama semua kita jumlahkan. Nah, untuk yang di subkon ini juga komponen biayanya hanya ada 2, ada incremental cost atau biaya subkontraknya ditambah dengan production level cost. Jadi di sini dia zero inventory, meminimalkan inventory karena dia production levelnya berdasarkan dari demand yang paling kecil, sehingga kalau ada kekurangan
dari demand-nya, dia tinggal subkontrak. Nah itu adalah yang subkon strategi. Jadi itu yang pure strategi sudah ada 3, yaitu level strategi, chase strategi, dan subkontrak strategi. Itu yang pure strategi. Nah untuk periode yang keempat, ini nanti keterangannya di bawah sini juga, nanti bisa kalian pelajari. Ini untuk subkon didapatkan dari demand kurangi production level, incremental cost dari subkontrak dikali dengan ongkos subkontraknya, production level dikali dengan ongkos regular time. Nah selanjutnya adalah yang mix strategi. Nah untuk yang mix strategi ini adalah gabungan dari ini tadi level murni ya, yang murni pure strategi tadi. Yang mix strategi ini gabungan dari beberapa pure strategi tadi yang strategi murni. Jadi di sini bisa kita lihat ada initial inventory, kemudian ada overtime, kemudian ada changing workforce, ini hiring atau layoff pekerja semisal kalau ada overtime. Jadi ini adalah gabungan dari beberapa yang pure strategi. Jadi keterangannya ada di bawahnya, nanti bisa kita baca bersama-sama juga. Nah ini ya, masing-masingnya ada di sini semua keterangannya. Oke, kita mulai dari kolom yang pertama. Nah, untuk fix sama periodenya 13 sampai 18, demand-nya juga masih sama 126 sampai 155. Regular production juga yang sudah kita hitung tadi, yang berdasarkan hari kerja tadi juga sama 150 sampai 144. Nah, ini ada bikin inventory atau inventory awal atau initial inventory. Tadi ya kita menggunakan dua-dua di sini yang sudah kita agregatkan tadi. Ada inventory awal sebesar 22. Nah, additional unit needed, jadi di sini keterangannya ini. Ini tadi ya, regular production diperoleh dari perhitungan perencanaan agregasi kapasitas untuk kapasitas regular time yang sudah kita hitung. Nah, ini bikin inventory adalah didapat dari data agregat. Kalau periode T ya T plus 1, bikin inventory dari additional needs T min 1. Ini tadi kalau kita T-nya kan tadi ya, yang bikinnya itu periode 13, berarti untuk T-nya ini periode ke-12 karena 13 kurang 1 12, tadi ketemu 22 ya. Nah ini untuk yang additional unit needed, ini keterangannya, merupakan jumlah unit yang perlu ditambahkan pada saat berproduksi, didapatkan melalui persamaan. Nah, ini additional unit needed-nya adalah demand dikurangi regular production dikurangi dengan bikin inventory. Oke, nah jika additional unit needed bernilai positif, maka hal ini menunjukkan bahwa jumlah produksi belum bisa memenuhi demand, sehingga memerlukan adanya overtime. Overtime merupakan strategi utama yang akan diambil oleh perusahaan ketika jumlah demand atau permintaan itu lebih besar dari jumlah regular production. Overtime diperoleh dari perhitungan perencanaan agregasi kapasitas untuk kapasitas overtime tiap periode yang telah dihitung sebelumnya. Tadi yang maksimalnya kan tadi adalah 25% dari regular time, itu kapasitas maksimalnya. Kalau memang kita memerlukan overtime. Oke, edit inventory after ini nanti kita coba. Tadi demand kurangi regular production dikurangi bikin inventory. Oke, nah jadi bikin inventory tadi udah ya yang di awal 22. Nah ini kita periode ke-13 terlebih dahulu. Nah kalau di sini hasilnya minus, itu tidak perlu overtime. Tadi additional unit needed diperoleh dari
demand dikurangi regular production dikurangi dengan bikin inventory. Kita lihat ini pakai yang standar aja lebih. 1, 2, 6 demand dikurangi periode 13 dulu ya, periode 13 dulu. 1, 2, 6 dikurangi dengan regular production 150 dikurangi dengan bikin inventory 22, ketemu itu minus 46. Oke, nah kalau di sini minus berarti kita tidak perlu adanya overtime. Kalau di sini plus, nah itulah yang kita gunakan untuk overtime. Kekurangannya berapa? Karena di sini kita demand kita lebih kecil dibandingkan dengan regular production. Plus kita ada bikin inventory di awal. Tapi kalau di sini hasilnya positif, nah positifnya itulah yang akan digunakan untuk overtime kita. Nah overtime-nya juga ada kapasitas maksimumnya. Tadi yang hanya 25% dari yang regular time. Oke, nah kemudian selanjutnya yang additional unit needed yang periode sebelumnya ini akan menjadi bikin inventory di periode setelahnya. Jadi 46 akan geser ke sini. Nanti kita hitung lagi 132 kurang 144 kurang 46 ketemu 58. 58 kita turunkan ke sini. Nanti 137 dikurangi 150 dikurangi 58 ketemu minus 71 dan seterusnya. Sampai ke sini. Nah, sehingga karena di sini cuma additional unit needed-nya itu minus semua, sehingga overtime production-nya adalah 0. Oke, nah ini adalah edit inventory after regular time dan overtime. Nah ini jadi karena di sini tidak ada overtime, ya udah ini tinggal kita tarik nih yang edit inventory unitnya kita tarik ke sini 46, 58, 71, 78, 79, 68. Oke, nah karena ini kumulatif ya udah ini masih sama, ini kita kumulatifkan minus 46 tambah minus 58 minus 104 tambah minus 71 minus 175 dan seterusnya minus 332 tambah minus 68 ketemu minus 400. Oke, nah inventory cost-nya kita lihat, jadi di sini adalah inventory bisa kita bilang ini adjusted inventory-nya ya. Inventory. Nah, inventory kumulatif dikali dengan ongkos inventory. Ini kumulatif inventory-nya ini yang akan kita gunakan untuk menghitung inventory cost. Kita lihat yang 46 dulu ya. 46. Kalau inventory ya udah enggak minusnya enggak kita pakai lagi. Tadi 3625. Ini ongkos inventory-nya. Jadi kalian ingat aja ongkos inventory berapa. Nah, 166750 untuk yang kumulatifnya 46. Kalau yang kumulatifnya 400 nih yang periode 18. 400 dikali dengan 3625. Oke, 1.450.000. Jadi nanti kalian totalkan, ini ketemu hasilnya. Nah, kemudian ini yang regular production cost-nya. Dari mana? Ya, ini sama sebenarnya dari regular production dikali tadi 50.000 untuk biaya regular production cost. Ketemu ini jumlahnya 44.400.000 rupiah. Jadi untuk komponen biaya mix strategi itu adalah 4 juta dan 44.400. Nanti akan kita sudah ada 4, nanti akan dicari mana yang paling minimal. Nah, untuk yang keterangannya ada di bawah ini, nanti bisa kalian baca. Selanjutnya nanti kita akan membahas yang transportation model karena ini cukup kompleks ya, nanti ini ada pembahasan tersendiri. Nah, sebenarnya dari yang 4 metode tadi kita intip sejenak. Nah, dari 4 tadi, nah ini adalah total
regular time-nya, ini total overtime-nya, total subcon-nya, total hiring-nya, total layoff-nya, total inventory akhirnya, total cost-nya. Sementara dari 4 metode tadi yang paling kecil adalah yang level strategi. Nah, nanti akan kita lihat apakah yang transportation model itu lebih kecil dibandingkan yang 4 metode ini. Oke. Baik, sementara itu dulu untuk yang materi tentang perencanaan agregasi untuk yang 4 metode. Nah, selanjutnya nanti akan kita pelajari yang untuk transportation model. Ini terakhir tadi adalah yang di mix strategy. Oke, baik. Sementara itu mata kuliah untuk materi perencanaan agregasi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.